Percakapan Coaching Alert Terda Bersama Kepala SDN 226 Palembang. Oke, baik. Hari ini kita akan ngobrol kita. Kira-kira tentang topik apa? Tentang inovasi. Mengapa Ibu mau inovasi dulu? Sebenarnya pun berangkat dari pemikiran saya, kemudian datang ke sini dari awal. Saya menganalisis, kami lihat ini kekuatan sekolah ini adalah dari guru-guru pendidiknya itu yang mau belajar, mau keluar. Bagaimana kita mengajak mereka untuk keadaan. Tujuan akhirnya apa? Tujuannya sebenarnya ini pengembangan sekolah, Bu. Harapan saya akan muncul inovator dari SDN ini. Itu tujuan akhirnya. Ukuran keberhasilan Ibu untuk bisa menjadikan sekolah ini hebat inovator berapa? Ukuran keberhasilannya ada guru dari sini pun bisa, walaupun paling tidak untuk tingkat sekolah itu. Tingkat sekolah bisa menjadi motivator bagi guru sini, mereka melakukan suatu inovasi, berbagi nanti di Pombal. Kemudian setelah berbagi di Pombal, bisa ke tingkat kota, tingkat pusat, ke tingkat nasional. Ya, harapan itu. Kalau boleh spesifik, mau tahu inovasi dalam hal apa ini? Terutama kami berharap singgung karena kita ada dunia pendidikan, inovasi dalam pembelajaran. Jadi dari selama di sini pun sudah di monitor bagaimana guru mengajar, itu rata-rata inovasinya yang mesti harus ditingkatkan. Jadi bagaimana inovasi menggunakan media pembelajaran, video pembelajaran. Selama ini media pembelajaran yang digunakan itu rata-rata adopsi. Bagaimana caranya ini guru membuat sendiri dari hal yang sederhana, kemudian nanti bisa meningkat. Bisa diperjelas jadi menurut Ibu inovasi pembelajaran itu yang seperti apa? Membuat media pembelajaran. Membuat media pembelajaran saat mereka melakukan proses pembelajaran. Hasil kreativitas guru, ada ide-ide baru. Situasinya sekarang gimana inovasi pembelajaran di sekolah? Kemarin pun kami sudah terus mengajak guru-guru di sini. Itu dimulai dari kami sebagai pensiunan melakukan inovasi terlebih dahulu. Bagaimana? Karena kepala sekolah itu inovasi kepemimpinan kepala sekolah berdiferensiasi terhadap pendidik di sini. Jadi kami ciptakan kurikulum IT yang tidak. Jadi kami berharap kemarin di kegiatan pertemuan evaluasi refleksi itu sudah dilakukan pagi untuk pertemuan kapan harapannya setiap guru mempunyai, walaupun tidak masuk dalam bentuk PTK tapi jurnal. Jadi ada hasil jurnal yang bisa nanti dibuat nyata di guru sini suatu praktik baik. Jadi yang ingin dicapai minimal guru itu dalam menginovasi pembelajaran itu punya bukti gitu ya? Ya, punya bukti dalam bentuk jurnal. Paling kalau nggak jurnal apa Bu? Bentuk aksi nyata, aksi nyata, tapi bisa didokumentasikan seperti itu. Jadi bisa berbagi nanti di Pombal. Alhamdulillah di sini sudah ada beberapa orang yang sudah mulai bisa kami sebagai motivator di sekolah untuk memperolehkan. Kalau ukuran 1 sampai 10 berapa persen nih? Kalau ada beberapa orang. Kalau yang baru punya kemarin alhamdulillah sudah ada sampai ke tingkat kota itu mungkin 6 dari 30%. Ya mungkin 30%. Berarti kita masih punya target 70 ya? Iya 70. Terus kesempatan apa Bu mungkin Ibu berikan bahwa ada inovasi sehingga banyak guru itu bisa mengoptimalkan proses pembelajaran dengan media. Kesempatannya apa yang diberikan pada guru? Karena ini pun berhubungan dengan keuangan ya Bunda. Kalau Markas kemarin kami sempat koordinasi ke dinas, tidak boleh ada kegiatan IHT atau workshop. Jadi kami bergerak dari Pombal kami sendiri dulu. Jadi kami ada pertemuan setiap minggu, jadi mau pasti Pombal bagaimana guru-guru inovasi itu, terutama di kelasnya Bu. Di kelasnya jadi harapan kami tadi pun, sebenarnya harapan kedepannya setiap guru minimal punya satu inovasi yang diterapnya di kelas untuk anak-anak untuk peserta didik. Minimal punya satu. Ibu bisa mengatakan itu kekuatan yang lain apa nih? Kalau kita
bonusnya ya Bun ya, SDM ya. SDM-nya. Karena Bu Bunten mau belajar dan 95% memang paham IT. Jadi Guru ini berpikir bisa membuat media sendiri, membuat video pembelajaran sendiri. Kan kalau adopsi dari YouTube atau dari internet kan punya kadang-kadang sesuai dengan anak-anak di kelas kita. Tapi kalau guru kita membuat sendiri, walaupun itu sederhana tetapi bisa mengakomodir siswa di kelas guru kita sendiri. Berarti dalam pelaksanaannya Bu Hafiza mengalami hambatan ya, kendala ya. Bisa bercerita apa sih hambatannya? Yang jelas sudah pasti punya setiap apapun kegiatan pasti ada hambatan, ada tantangannya. Nah hambatannya yang dihadapi di sini mengajak untuk dikejar-kejar pun. Jadi ayo jadi setiap motivasi pertemuan, gitu ya. motivasi tapi tidak patah semangat, terus diajak. Dan kemarin sudah dari awal tahun ajaran kami sampaikan, Ibu minta tolong nanti dikirim dengan Ibu ya, tidak ada satu sudah judul inovasi yang Bapak Ibu lakukan seperti itu. Nanti akan kami pantau dan insya Allah ini di awal September akan kami pantau. Paling tidak sudah ada judulnya dan saat nanti observasi pembelajaran, saat supervisi kemarin karena pengumuman dan kelas supaya lebih mudah mintanya inovasinya di kelas masing-masing. Jadi saat penerapannya nanti di kelas. Strateginya begitu ya. Ya, strateginya biar punya komitmen gurunya tadi tidak hanya ngomong pun sebenarnya. Jadi pas penerapannya harapannya tadi dilakukan di kelas. Ibu punya ukuran keberhasilan gitu ya. Apa Bu? Bisa nggak Bu cerita? Ukuran keberhasilannya berapa persen? Yang tadi baru 30%, sekian persen lah kira-kira saya itu ukuran keberhasilan yang akan saya capai dalam waktu dekat. Ukuran keberhasilan saya pun nanti di saat supervisi yang kedua ini paling tidak 90% guru kami di sini sudah menggunakan metode atau model pembelajaran yang memang benar-benar berdampak pada anak. Kira-kira Ibu mau melibatkan siapa Bu supaya 30% sampai 90%? Kalau tidak, karena ini mungkin yang pertama melibatkan Bunda sebagai pengawas, kita tahu nanti untuk dimonitoring pun, kemudian melibatkan guru-guru yang sudah jelas pasti sangat membantu seperti koordinator kesiswaan, kurikulum terutama, kemudian yang jelas semua stakeholder di dalam sekolah, semua guru-guru, karena tanpa kolaborasi, tanpa kerjasama, tanpa koordinasi yang baik, tidak mungkin sesuatu yang menjadi harapan dan tujuan. Apa yang sekarang sudah dipersiapkan untuk menuju habis 90? Dari awal sudah persiapkan pun komunikasi. Yang pertama perencanaan, sudah direncanakan bahwa kita harapannya ada satu inovasi dari guru sini. Yang kedua mereka sudah mulai dibagi tanggal untuk kegiatan observasi observasi. Jadi nanti ada observasi, kemudian observasi kemudian pasca observasi untuk tindak lanjut dan pengembangan di rutinitas selanjutnya. Ada lagi selain itu? Refleksi yang pasti. Refleksi. Sudah pasti ya. Oke, banyak udah saya cerita. Nah, sekarang komitmen nih. Gimana nih komitmen Ibu agar bisa dari 30 menjadi 90%? Apa yang menjadi komitmen Ibu Hafiza selaku kepala sekolah sehingga guru kita ini nanti menjadi inovator yang diharapkan bisa mengubah suasana dan kelas yang berkualitas? Komitmen yang bisa dilakukan akan konsisten memonitoring guru sini dalam misalnya kegiatan pembelajaran, kemudian melalui drive kami minta modul ajar. Jadi di situ Kirim bisa dikirim di drive pun bisa dicek modul ajarnya, jadi bisa komunikasi dengan gurunya mana yang harus ditambahin, mana yang harus dikurangi seperti itu. Jadi sebelum dilaksanakan di kelas tidak ada komitmen bersama ya. Tadi pun yang jelas mungkin komitmen dari diri memonitoring agar pelaksanaan ini harapan kami di sekolah ini dapat tercapai. Kapan mulai merealisasikan ini? Kami di awal September sudah mulai observasi. Nah, kemarin sudah ada jadwal dari